Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan, saya Niwayan Armini, seorang dosen dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Sesuai dengan surat yang dikirim ke kami terkait dengan kegiatan IPA yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Baik, pada hari ini kita akan berbicara terkait dengan penanganan aspeksia pada bayi baru lahir ya. Mohon izin share screen. Baik, adik-adik semuanya, di sini kita akan berbicara terkait dengan peran lini pertama dan stabilisasi awal bagi neonatus, dan ini dikhususkan bagi seorang bidan ya. Adik-adik semuanya, eh, bayi yang baru lahir itu ada memiliki golden minute, yaitu di mana 60 detik pertama kehidupannya menentukan keberlangsungan hidup seorang neonatus. Jadi di sini seorang bidan berperan kritis dalam penilaian cepat, intervensi awal, dan kolaborasi interprofesional. Nah, di Golden Minute ini merupakan fase kritis kehidupan seorang neonatus, di mana ini sangat kritis ya bagi kelangsungan hidup bayi baru lahir, karena sekitar 90% bayi yang lahir beradaptasi secara spontan, namun sekitar 10% yang memerlukan bantuan dan 1% saja yang membutuhkan resusitasi lanjutan. Kecepatan dan ketepatan dari seorang tenaga kesehatan ya untuk bertindak pada fase ini sangat menentukan angka mortalitas neonatus. Jadi 60 detik pertama ini akan menentukan kehidupan berikutnya bagi seorang neonatus. Di sini peran tenaga kesehatan di lini pertama baik bidan, perawat maupun dokter yaitu melakukan penilaian cepat atau rapid assessment di mana kita harus selalu atau segera melakukan evaluasi kondisi neonatus meliputi tonus otot, usaha nafas, dan warna kulit untuk menentukan kebutuhan resusitasi dalam hitungan detik. Yang berikutnya, kita bisa melakukan intervensi awal yang tepat, di mana tindakan cepat dan tepat sesuai dengan kondisi bayi, mulai dari stimulasi taktil, membersihkan jalan nafas, dan memulai ventilasi tekanan positif bila diperlukan. Di sini kita juga sebagai tenaga kesehatan melakukan tindakan pencegahan kehilangan panas, di mana kita wajib segera mengeringkan bayi ya dari cairan atau ketuban yang melekat pada kulit bayi, kemudian melakukan kontak kulit ke kulit dan menggunakan radiant warmer untuk menjaga suhu tubuh yang optimal dan mencegah terjadinya hipotermi. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar terkait pengetahuan tentang penilaian awal atau early assessment dan langkah-langkah pertama atau initial steps pada neonatus segera setelah lahir. Yang kedua, menjelaskan ambang batas pengambilan keputusan atau decision threshold dan eskalasi penanganan dalam kondisi kritis neonatus. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi tim interprofesional dalam penanganan resusitasi neonatus yang efektif. Dalam dalam kondisi neonatus yang mengalami asfiksia, di mana penanganan asfiksia ini membutuhkan koordinasi yang cepat dan tepat antar tenaga kesehatan, sehingga di sini bidan sebagai bagian dari integral tim interprofesional dalam penanganan kegawatan neonatus. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tuntas terkait dengan peran spesifik bidan mulai dari persiapan hingga stabilisasi dan rujukan bayi dengan asfiksia. Pada tahap awal ya, peran bidan itu eh, pasti melakukan anamnesis dan asuhan antenatal, di mana bidan itu sebagai first contact.
Jadi orang yang pertama ditemui oleh pasien. Di sini bidan berperan sangat penting dalam menggali data fokus secara cepat dan tepat mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir. Misalnya, ibu mengalami KPD ya lebih dari 24 jam. Kemudian ibu mengalami riwayat demam dan keputihan, mengalami riwayat obstetri yang buruk sebelumnya. Nah, di sini bidan harus selalu melakukan komunikasi dengan dokter atau tim kesehatan lain menggunakan metode SBAR ya, Situation, Background, Assessment, Recommendation. Di sini jadi ditekankan kita wajib seorang bidan itu melakukan deteksi dini yang merupakan kunci dari keselamatan ibu dan bayi. Adapun contoh dari komunikasi SBAR itu, S-nya situation, jadi kita perlu melaporkan kepada dokter maupun tim kesehatan lain, misalnya, Dok, pasien Anissa 40 tahun, G5P4A1, hamil 36 minggu, mengalami KPD lebih dari 24 jam dengan cairan keruh dan berbau. Saat ini pembukaan lengkap. Nah, itu berupa situasi. Kemudian background, ya, latar belakangnya. Ternyata ditemukan ada riwayat demam dan keputihan sebelumnya, serta riwayat bayi yang meninggal. Kemudian A, asesmen. Jadi kita sampaikan penilaian seorang bidan itu terkait dengan situasi dan riwayat tersebut ya. Saya menilai ada risiko infeksi dan asfiksia yang tinggi pada bayi yang akan dilahirkan oleh ibu tersebut. Kemudian R, recommendation atau saran ya. Kita bisa menyarankan kepada tim kesehatan lain, kita akan melakukan persiapan resusitasi dan pimpin persalinan segera. Nah, berikutnya selain kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan secara lengkap di awal, kita juga berperan memberikan edukasi awal kepada ibu dan keluarga, di mana kita harus menjelaskan kepada ibu dan keluarga bahwa bayi yang akan lahir ini mungkin memerlukan waktu untuk menangis dan bernafas spontan setelah lahir. Jadi, kita terangkan kepada si ibu supaya tidak panik ya, tidak takut, tetapi terangkan dengan jelas ya risiko yang mungkin mengancam. Dan di sini kita juga tetap menenangkan kepada ibu dan keluarga dan tidak menakut-nakuti. Kemudian berikutnya kita memberikan informasi tentang prosedur resusitasi yang mungkin dilakukan kepada bayinya ketika setelah lahir. Misalnya tindakan resusitasi ya. Kemudian peran berikutnya kita senantiasa mendampingi dokter saat memberikan konseling di mana kita wajib memastikan pemahaman ibu terhadap kondisi dan rencana tindakan serta memberikan dukungan emosional selama proses. Berikutnya itu saat antenatal. Kemudian pada saat persalinan, kita wajib melakukan persiapan persalinan dengan resusitasi, ya, di mana seorang bidan melakukan persiapan alat resusitasi berupa menyiapkan meja resusitasi, menyiapkan radian heater, menyiapkan alat ventilasi tekanan positif, menyiapkan pengisap lendir, oksigen, dan puls oximeter secara lengkap. Berikutnya, bidan juga bertugas melakukan memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik sebelum persalinan. Ya, kita melakukan pengecekan yang rutin dan siapkan cadangan, yang terutama obat-obatan yang dibutuhkan. Kemudian mengingatkan dokter tentang faktor risiko tinggi dan memastikan koordinasi tim yang optimal sebelum persalinan dimulai. Nah, pada saat persalinan, kita senantiasa menerapkan protokol pencegahan infeksi ketat, terutama pada kasus KPD lama, untuk melindungi ibu dan bayi dari risiko sepsis. Pada saat persalinan berlangsung, bidan juga memantau denyut jantung janin secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda distres janin dan mengambil tindakan cepat bila diperlukan. Dan di sini diperlukan komunikasi antar tim terkait dengan persiapan resusitasi
Ketika bayi lahir, ya, bayi langsung dibawa ke meja resusitasi jika ada risiko asfiksia. Dan pada saat itu komunikasi tetap berlangsung. Misalnya mengatakan bayi risiko asfiksia siapkan resusitasi. Nah, ketika eh, seorang bidan menjadi asisten ventilasi dan sirkulasi, beberapa peran yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemasangan masker, di mana bidan membantu memastikan posisi pemasangan masker yang benar dan ventilasinya efektif pada neonatus. Dan yang kedua, melakukan observasi pernafasan di mana bidan mengamati gerakan dada dan frekuensi nafas untuk menilai efektivitas ventilasi tekanan positif. Dan yang terakhir juga bidan berfungsi atau berperan menghitung dan melaporkan laju denyut jantungnya si bayi secara akurat serta membantu kompresi dada jika diperlukan. Tetapi ketika bidan sebagai asisten alat dan monitoring, bidan itu bisa berperan untuk menyalakan timer, ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan awal resusitasi. Di sini juga bidan memasang pulse oximeter pada tangan kanan bayi untuk memantau saturasi oksigen dan denyut jantung secara akurat. Di sini bidan juga bisa menyiapkan oksigen untuk memastikan suplai oksigen tersedia dan siap digunakan, serta menyiapkan alat tambahan jika diperlukan. Nah, di sini juga bidan melakukan persiapan rujukan. Nah, ketika waktu menunjukkan pertolongan awal kepada bayi sudah dilakukan, namun tidak ada tanda-tanda perbaikan atau membutuhkan rujukan, maka bidan juga melakukan persiapan rujukan yang dibutuhkan. Bidan di sini berperan sebagai pusat komunikasi yang menghubungkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan koordinasi optimal selama resusitasi neonatus. Bidan diharapkan memberikan informasi cepat terkait dengan kondisi bayi secara akurat menggunakan metode SBAR kepada dokter dan tim medis untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Bidan di sini juga membantu tim mengevaluasi efektivitas tindakan resusitasi dan memberikan umpan balik untuk penyesuaian intervensi secara real time. Nah, ketika stabilisasi itu bidan berperan untuk mengikuti protokol stable. Ya, stable ini jembatan keledai di mana ada bagian S-nya sugar, sugar gula ya. Di sini bidan membantu melakukan cek gula darah. Kemudian T temperatur di mana bidan bertugas untuk menghangatkan bayi, melakukan skin to skin kontak atau merawat bayi di dalam inkubator maupun di bawah radiant heater. Kemudian A, airway, kita wajib memastikan jalan napasnya bagus ya, memantau saturasi oksigen pada bayi. Kemudian B, blood pressure, bidan melakukan observasi tanda shock, denyut jantung, kulit pucat atau cyanosis, CRT memanjang ya, akral dingin, penurunan kesadaran. Kemudian L, lab, ya, mengambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap maupun gula darah. Kemudian E-nya emosional, di mana bidan berusaha tetap mendampingi keluarga dan ibu untuk menenangkan ibu dan keluarga serta menjelaskan kondisi bayi yang terkini. Ketika bidan menyiapkan rujukan, ya, bidan menyiapkan surat rujukan secara lengkap dengan riwayat persalinan, tindakan resusitasi yang sudah dilakukan, dan kondisi terkini bayi untuk kontinuitas perawatan. Kemudian bidan juga menelpon kepada rumah sakit tujuan untuk rujukan, ya, memastikan kesiapan tim penerima di rumah sakit tersebut dan memberikan informasi kondisi bayi secara SBAR.
Dan yang ketiga, melakukan stabilisasi transport ya, di mana memastikan bayi stabil selama perjalanan ke rumah sakit rujukan ya, memastikan oksigennya masuk ke bayi, suhu tubuh bayi terjaga ya, kemudian monitoring saturasi dan bidan mendampingi bayi jika diperlukan. Ya, jadi di sini peran komunikasi interprofesional ya, bidan menggunakan metode SBAR, Situation, Background, Assessment, Recommendation untuk menyampaikan informasi klinis secara terstruktur dan jelas kepada tim. Kemudian bidan senantiasa menghargai keputusan dokter, namun tetap aktif memberikan masukan klinis berdasarkan observasi langsung terhadap kondisi ibu dan bayi. Ya, jadi seorang bidan itu berhak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya berdasar, tidak hanya asal bunyi gitu ya. Jadi tetap memberikan pertimbangan klinis kepada dokter. Kemudian bidan menjadi advokat bagi ibu dan bayi serta menjaga koordinasi tim secara optimal untuk memastikan penanganan terbaik dalam situasi yang kritis. Jadi di sini kesiapan mental untuk ibu kepada keluarga, di sini bidan mendampingi ibu dan keluarga secara psikologis ya. Kesimpulannya, di sini peran utama bidan itu yang pertama adalah melakukan deteksi dini risiko. Jadi, ketika seorang bidan mampu mengidentifikasi faktor risiko asfiksia sejak awal, ya sejak antenatal dan intrapartum, sehingga kita mampu melakukan antisipasi dini untuk penanganannya. Dan harapannya angka dari kesakitan dan kematian neonatus itu bisa ditekan. Yang kedua, melakukan monitoring ketat pada bayi ya. Ketika bayi yang lahir ya mengalami asfiksia atau tidak bugar ya, kita harus melakukan observasi ketat tanda vitalnya dan melaporkan perubahan kondisi secara cepat dan akurat. Yang ketiga, kesiapan resusitasi. Ya, jadi kita ketika menemukan risiko tinggi mengalami asfiksia, kita harus memastikan semua peralatan resusitasi siap dan berfungsi, serta tim terkoordinasi dengan baik. Kemudian, bidan menjadi penghubung komunikasi tim interprofesional dan pendamping emosional bagi ibu dan keluarga. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Selamat melakukan role play dan memahami peran tugas kalian sebagai bidan berkolaborasi dengan dokter dan tim kesehatan yang lain. Semoga materi ini terkait dengan resusitasi neonatus dan peran bidan dapat bermanfaat bagi praktek klinis sehari-hari. Selamat siang dan selamat belajar.